Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini kita akan tampilkan, kita akan sajikan akuntansi biaya metode harga pokok proses yang ke-8. Ya, di 8 ini adalah kasusnya ketika ada produk dalam proses awal. Jadi awal periode itu sudah ada produk dalam prosesnya yang belum jadi. Sebelum kita mau memproduksi produk baru di periode sekarang, sebelum itu di situ sudah ada produk yang belum jadi. Dari mana dia? Tinggalan produk dalam proses akhir periode sebelumnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan dalam memahami materi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, proses produksi seringkali tidak dapat menyelesaikan dengan sempurna semua rencana produksi di dalam satu periode akuntansi. Ya, sampai akhir periode, seringkali masih terdapat beberapa produk yang belum selesai pada tingkat penyelesaian 100%. Ini yang disebut dengan produk dalam proses akhir. Jadi 31 Desember ada yang selesai, ada yang belum selesai. Ini disebut persediaan produk dalam proses akhir. Nah, masalahnya di periode akuntansi berikutnya, persediaan produk dalam proses akhir inilah yang selanjutnya disebut dengan produk dalam proses awal. Bisa difahami ya. Jadi produk dalam proses awal itu berasal dari produk dalam proses akhir pada periode akuntansi sebelumnya. Ya. Nah, persediaan produk dalam proses awal yang akan dilanjutkan, disempurnakan dalam proses produksi menjadi produk selesai, itu telah membawa biaya produksi dari periode akuntansi sebelumnya sebesar tingkat penyelesaian tertentu. Jadi kalau misalnya kemarin tingkat penyelesaiannya 80%, berarti ya sudah sejak awal sudah melekat biaya 80%. Ya, tinggal kita menyempurnakan. Nah, pada periode sekarang ini, pada periode berjalan, masih membutuhkan biaya produksi. Sebesar berapa? Kalau kemarin tingkat penyelesaiannya 80%, berarti kita masih butuh 20% untuk menyempurnakannya. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan pada periode sekarang ini, periode berjalan, itu akan digunakan untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal dan juga untuk proses produksi produk baru. Produk yang memang asli mau diproduksi di periode sekarang. Nah, ilustrasinya begini. Awal periode kita punya 100 produk dalam proses. Nah, ini disebut produk dalam proses awal tentunya. Ya. Produk ini sama dengan sebutan produk dalam proses akhir di periode kemarin, periode sebelumnya. Produknya ya ini, produknya ini. Kemarin disebut produk dalam proses akhir, sekarang produknya sama itu. Kita sebut dengan produk dalam proses awal. Lalu perusahaan juga rencana akan memproduksi produk yang baru di periode sekarang, misalnya 1000. Ya, sehingga total inputnya berapa? Ini namanya input ini. 100 dan 1000 ini input ini. Namanya input ya. Produk dalam proses awal dan produk masuk proses. Sehingga totalnya berapa? 1100. Lalu realisasi produksinya misalnya yang selesai 900, yang belum selesai misalnya 200, masih dalam proses. Nah, berarti outputnya berapa? Sama, 1100. Input dan output harus sama. Nah, produk dalam proses 200 itu yang disebut produk dalam proses akhir. Ini besok di periode akuntansi berikutnya juga akan disebut dengan produk dalam proses awal. Nah, saudara, dampaknya adalah pada saat perhitungan produk ekuivalen. Jadi ada dua metode, ya. Metode penentuan persediaan, sebagaimana saudara belajar di intermediate accounting, di metode penentuan persediaan barang dagangan, ya, itu ada dua metode di sini yang digunakan. Satu metode rata-rata tertimbang atau weighted average, atau barangkali di percakapan berikutnya saya hanya menyebut dengan rata-rata begitu. Lalu yang kedua adalah metode first in, first out. Masuk pertama,
keluar pertama. Saudara, dua ini adalah metode akuntansi. Sekali lagi ini metode akuntansi, bukan metode produksi. Pak, kok ada rata-rata, ada FIFO, bahkan ada LIFO juga ya di akuntansi persediaan. Itu adalah metode akuntansi. Kalau metode produksinya, saya yakin hanya satu cara, pasti FIFO. Jadi produk yang masuk pertama kali harus pertama kali keluar, harus diproduksi dulu. Dalam konteks contoh kita tadi, 100 yang produk dalam proses awal, itu pasti oleh manajer produksi diminta menyelesaikan lebih dulu selesaikan. Setelah selesai semua, baru memproduksi yang baru periode sekarang, produk-produk baru di periode sekarang. Jadi kalau metode produksinya pasti FIFO. Tapi metode akuntansinya bisa rata-rata, bisa FIFO. Karena sama sekali nggak ada hubungannya ini. Metode akuntansi itu berada di lantai 23. Akuntan-akuntan itu yang menggunakan metode rata-rata atau FIFO itu sama sekali tidak tahu barang produksinya itu. Sama saat saya menyinggung sedikit, maaf, ke materi intermediate accounting. Banyak yang salah paham. Mereka mengatakan, guru-guru SMK, mohon maaf, tidak semua ya, tapi ada yang salah mengartikan begini. Kalau perusahaan menggunakan metode persediaan, penentuan persediaan FIFO, maka barang yang pertama kali masuk harus pertama kali keluar. Kalau perusahaan menggunakan metode LIFO, maka barang yang terakhir masuk harus pertama kali dijual, terjual, dikeluarkan. Ini enggak benar. Kalau metode pergudangan, pasti FIFO. Kalau enggak FIFO, bahaya, nanti banyak barang yang kadaluarsa. Metode pergudangan, pasti FIFO. Tapi metode akuntansi beda. Karena dia berada di lantai 23, sama sekali enggak lihat barangnya. Ini metode akuntansi. Dia hanya di balik meja, lihat layar monitor, begitu, akuntansi mau pakai FIFO, mau pakai rata-rata, atau mau pakai apa, itu metode akuntansi, metode asumsi. Ya, jadi sama sekali arus fisik barang tidak harus sama dengan arus fisik biaya. Ya, itu. Baik, kita ke sini. Kalau metode yang dipakai rata-rata, gampang banget caranya menghitung produk ekuivalen seperti yang biasa kita lakukan. Produk ekuivalen sama dengan produk selesai, ditambah produk dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian. Nah, yang agak rumit ini metode FIFO. Seperti ini. Ya, caranya ngitung produk ekuivalen, PDP awal kali tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan. Ya, lalu produk jadi min PDP awal. Lalu ditambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian. Saya ulang, PDP awal kali tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan, ditambah produk jadi min PDP awal, ditambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian. Tolong dibedakan, tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan beda dengan tingkat penyelesaian. Contoh, tingkat penyelesaian 75%, berarti tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan adalah yang 25%. Kalau tingkat penyelesaiannya saja berarti 75%. Nah, itu kalau rumusnya seperti itu ya. Tapi untuk membantu logika, saya ada ilustrasinya seperti ini. Misalnya ini. Ini namanya produk dalam proses awal. Berapa unit itu? Iya, betul, 4 ya. Misalnya tingkat penyelesaiannya 75%. Untuk mempermudah gambarnya ya, 3/4 itu kan 75% ya. Gambarnya itu kan keruaknya seperti itu ya. 4 tingkat penyelesaiannya 75%. Lalu juga produk masuk proses asli periode sekarang, berapa itu jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berarti total inputnya berapa? Total inputnya berapa? 14, betul. Ya. Jadi produk masuk prosesnya 10, totalnya berarti 14. Oke. Posisinya seperti ini. Ya, lalu misalnya dari 14 itu setelah diproses produksi periode sekarang jadi 9, yang belum jadi dengan tingkat penyelesaian 80% adalah 5. Totalnya berapa? Ya harus sama dengan inputnya. Inputnya 14, outputnya juga 14. Nah, yang jadi masalah saudara-saudara, produk jadi yang 9 ini, saya ulang, produk jadi yang 9
itu 4 diantaranya pasti yang dari produk dalam proses awal. Pasti 4 diantaranya dari produk dalam proses awal. Kok bisa begitu? FIFO, bro. FIFO. FIFO itu first in, first out. Asumsinya begitu. Ya. Maka yang 4 itu pasti dari produk dalam proses awal. Produk dalam proses awal sudah selesai 75%. Sekarang tinggal 25%. Biaya yang dikeluarkan di periode sekarang tinggal nambah 25%-nya. Lalu produk jadi yang asli periode sekarang berapa? Yang dari bulatan hitam itu 5. Kok bisa? Produk jadinya kan 9. 4 diantaranya itu dari PDP awal. Berarti produk jadi yang periode sekarang berapa? Hanya 5. Produk jadi yang dari warna hitam itu hanya 5. Ya. Lalu berikutnya yang belum jadi ada 5. Ya, kalikan 80%. Ya. Tuh rumusnya tadi kan begini. PDP awal kali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan 4 kali 25%, gampang ya. Ditambah produk jadi min PDP awal 9 min 4, ketemunya 5. Ditambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian 5 kali 80%. Nah, itu cara menghitung produk ekuivalen. Semoga ilustrasi ini saudara bisalah. Kelihatannya kok ilustrasi terbaik di media pembelajaran yang selama ini saya lihat. Ya. Oke, untuk mengokohkan pemahaman konseptual saudara, kita ikuti contoh berikut. Misalnya berikut ini adalah data produksi dan biaya produksi PT Alfian, perusahaan yang produksi biskuit kaleng pada triwulan 2 tahun 2015. Data produksinya ada di tabel itu, ya. Ini data produksinya. Lalu berikutnya data biaya produksinya. Ini ingat biaya produksinya ada 2 jenis ya. 1, biaya produksi yang melekat pada produk dalam proses awal. Kan ada itu, inputnya itu kan ada produk dalam proses awal. Ya. Kemarin itu sudah melekat biaya produksi segitu itu. Kalau kemarin disebut, periode kemarin disebut yang melekat pada PDP akhir. Nah, sekarang disebut yang melekat pada PDP awal. Lalu biaya yang kedua, kelompok kedua adalah biaya produksi yang betul-betul dikeluarkan pada periode sekarang. Oke. Bagaimana cara menyusun laporan biaya produksinya? Saudara, teknik saya menyampaikan sekarang, saya rubah sedikit. Ya, saya tidak menyelesaikan dari awal sampai akhir, data produksi, data biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi, 1, 2, 3, sampai akhir tidak. Tapi saya buat data produksi. Kalau rata-rata bagaimana, kalau FIFO bagaimana. Data biaya produksi, yang kedua nih, kalau rata-rata bagaimana, kalau FIFO bagaimana. Lalu yang ketiga, perhitungan harga pokok produksi. Kalau rata-rata bagaimana, kalau FIFO bagaimana. Biar saudara mudah membandingkannya. Baru di bagian akhir nanti tetap saya tunjukkan keseluruhan laporan biaya produksi dari awal sampai akhir. Dari data produksi, data biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi. Semoga cara yang seperti ini saudara menjadi mudah memahaminya. Baik. Sekarang data produksi. Kalau rata-rata seperti ini. Ingat, inputnya ada 2 ya. Produk dalam proses awal dan produk masuk proses. Produk dalam proses awalnya 1000. Produk masuk prosesnya, Produk dalam proses awalnya 100. Produk masuk prosesnya 1000. Totalnya masukan 1100. Inputnya 1100. Outputnya produk selesai 900. Produk dalam proses akhir 200, totalnya sama 1100. Kalau metode rata-rata begini. Kalau FIFO gimana? Sama. Kalau metode FIFO, data produksinya sama. Berarti bisa ya, rata-rata maupun FIFO, cara menyusunnya laporan biaya produksi bagian yang pertama atau yang A, data produksi, bisa. Berikutnya yang ke B. Yang ke B apa ya? Yang kedua itu. Ya, betul. Data biaya produksi. Informasi apa? Jenis biaya, jumlah biaya, unit ekuivalen, biaya per unit. Nah, kalau metode rata-rata seperti ini. Ini metode rata-rata. Nah, formatnya agak beda sedikit ya. Bedanya di mana? Di sini nih. Nah, bedanya di sini. Ini baru ini. Kemarin belum begini. Nah, metode rata-rata begini. Artinya apa? Biaya yang melekat pada PDP awal dicampur dengan biaya periode sekarang, BBB.
melekat PDB awal 1 juta, yang sekarang 10 juta, dicampur dijumlah menjadi 11 juta. BTK 500.000, yang sekarang 6 juta menjadi 6,5, 6.500.000. Begitu juga BOP, ya. Ini perhatikan ke sini. Ya. Oke, jadi ilustrasinya kemarin awal 100.000 itu melekat biaya di PDB awal itu ada 1 juta, BBB-nya, BTK 500.000, BOP 600.000. Yang periode sekarang itu dikeluarkan untuk menyempurnakan itu dan produk baru ini ya itu 10 juta, 6 juta dan 4 juta. Lalu unit ekuivalensinya dihitung, rumusnya juga ada seperti biasa sih kalau rata-rata produk selesai ditambah produk dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian seperti itu. Ketemu biaya per unit. Kalau ditanya berapa biaya per unit BBB, jawabnya adalah 10.000. Berapa BTK per unit? Jawabnya 6.373. Berapa BOP per unit? Jawabnya 4.510. Berapa biaya produksi atau harga pokok produksi per unit? Jawabnya 20.882. Data biaya produksi pada metode rata-rata. Selesai. Berikutnya, kalau FIFO, Pak. Nih, kalau FIFO. Ya, kalau FIFO seperti ini, ya. Jadi harga pokok produk dalam proses awal yang melekat di PDB awal dijadikan satu ya, tidak usah dirinci BBB, BTK, BOP. Karena apa? Kita tidak berkepentingan untuk mencampur ya. Maka sendirian jadi satu ini 2.100.000 ya. Selanjutnya untuk ngitung unit ekuivalensinya gunakan rumus yang di bawahnya itu 100 kali 0%. Kenapa 0%, Pak? Itu kan produk dalam proses awal kali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan. Kemarin BBB-nya sudah selesai 100%, maka sekarang tinggal 0%. Artinya periode sekarang tidak butuh bahan baku lagi untuk menyelesaikan produk dalam proses awal itu. Lalu 900 min 100 itu produk selesai, produk jadi, min PDB awal. Lalu 200 kali 100% adalah PDB akhir kali tingkat penyelesaian. Seperti itu. Ya, lalu biaya bahan baku dibagi unit ekuivalen ketemu biaya per unit untuk bahan baku. 10.000, 6.000, 4.000, biaya produksi per unit 20.638. Selesai untuk data biaya produksi metode FIFO. Ya, kalau belum jelas diamati lagi. Kita lanjut ya. Yang ketiga atau yang huruf C. Apa itu yang ketiga? Ya, betul. Perhitungan harga pokok produksi. Kalau metodenya rata-rata gampang banget. Nggak ada yang sulit ini. Gampang banget. Ya, metode rata-rata seperti biasa itu. Nggak usah saya ulang ya, yang ini ya. Gampang banget ini seperti biasanya. Nah, yang FIFO ini agak panjang. Yang FIFO agak panjang. Yang pertama, kita identifikasi dulu produk selesai. Sekali lagi, outputnya atau keluarannya adalah ini, dua ya. Satu produk selesai, dua produk dalam proses akhir. Yang produk selesai kita pisah jadi dua. Produk selesai dari PDB awal dan produk selesai asli periode sekarang. Saya ulang. Outputnya ada dua, produk selesai dan produk dalam proses akhir. Oke. Produk selesainya kita pisah jadi dua. Produk selesai dari PDB awal dan produk selesai dari asli periode sekarang. Oke. Sekarang kita hitung yang produk selesai dari PDB awal. Berapa biayanya? Satu, biayanya pasti biaya kemarin yang melekat di PDB awal. Berapa? 2.100.000. Setuju ya? Yang kedua adalah biaya penyelesaiannya yang sekarang. Ini biaya penyelesaian sekarang. Ini biaya penyelesaian sekarang ini. BBB 0 rupiah. Kenapa? Karena kemarin sudah 100% selesai, sekarang nggak butuh. Ya. BTK berapa? 127.660. Dari mana itu? 100 kali 20%. Kok 20%? Karena kemarin tingkat penyelesaiannya 80%, sekarang tinggal kurang 20%. BOP kurang 20%. Seperti itu. Ya. Oke ya. Berikutnya harga pokok produk selesai dari PDB awal yang 100 kaleng itu tinggal menjumlahkan.
Ketemunya berapa? Angka ini 2.312.000 ya. Sekarang yang produk selesai asli periode sekarang berapa? Sekarang 800. Kenapa? Produk selesainya kan 900 ya. Yang 100 pasti dari PDP awal, yang 800 produk baru. Saudara mungkin ada yang tanya, Pak, komposisinya kalau nggak 100 dan 800, Pak. Tapi kalau 900 yang selesai, itu adalah 50 dari PDP awal dan 850 dari produk sekarang, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau yang PDP awal ini 50, nggak mungkin. Kenapa? Karena first in, first out. Ini pasti diselesaikan dulu semua. Jadi 100 ini pasti sudah selesai semua. Yang dari awal itu, PDP awal harus selesai semua. Baru yang produk baru 800. Oke ya, kalikan sekian, ketemu sekian. Nah, ini dijumlah, lalu harga per unitnya sudah tidak 20.638, tetapi berubah menjadi 20.915. Berasal dari mana? Dari 18.823 dibagi 900. Jadi harganya disesuaikan. Ya, antara yang melekat di PDP awal dengan produk baru, harganya satu macam, yaitu 20.915. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya jadikan satu. Ya, metode rata-rata tampilannya menjadi seperti ini. Yang pertama data produksi. Yang kedua data biaya produksi. Yang ketiga perhitungan harga pokok produksi seperti biasa. Seperti ini. Metode rata-rata. Ya. Berikutnya yang FIFO. Seperti ini. Maaf, ini karena tempatnya nggak cukup, maka saya tindih ya yang A. Data produksi kan gampang. Ini biar tempatnya cukup, saya tindih seperti ini. Nah, ini untuk data biaya produksi, ya. Lalu ini untuk perhitungan harga pokok produksi. FIFO. Nah, jangan lupa ini angka-angka ini. Iya, oke. Ya, jadi begitu. Kalau ada yang bilang metode FIFO itu sulit, enggak. Itu nyatanya gampang banget, sederhana. Itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan kefahaman bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau suka, tekan like. Ya, banyak video pembelajaran tentang keakuntansian di channel YouTube saya, Muhammad Hafid. Boleh tekan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.